Selamat sore untuk teman-teman yang hadir di Ruang Palma juga yang sudah bergabung via Zoom. Saya akan sapa dulu satu-satu deh. Ada tadi Pak Alex. Halo Pak Alex, sama ada di belakang ada Pak Bambang Toko. Halo Pak Bambang. Ada Mas Riko dan juga teman-teman dari Kajian Budaya Sadar. Juga ada teman-teman dari skena yang lainnya. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya. Saya Ari dari Kajian Budaya Sadar dan selama lebih nih ya 1,5 jam ke depan kita akan kembali ngobrol-ngobrol dan ada dua panelis nanti yang akan saya perkenalkan. Kali ini topiknya adalah yang terlewat tak jahat tempat. Nah, ternyata ini sebagai seni cetak grafis itu tuh hidupnya di sembarang tempat. Jadi itu tuh ada di sekitar kita lah. Dan misalnya baju yang kita kenakan, terus ada stiker, perangko, sampai stempel yang ada di pinggir jalan. Jadi kalau teman-teman di sampingnya SMA The Brit itu ada di situ di sebelah di Moses ini juga ada. Baiklah, kayaknya basa-basinya nggak perlu lama-lama ya. Saya akan sapa dulu panelis pertama kita ada Ami Zahrawa. Nah, kenal sebagai monyet Bali ini berikan amatannya atas dinamika sablon di Pasar Senen, Jakarta. Halo Mas Ami. Halo, selamat siang menjelang sore, Mbak. I- Saya suaranya kedengeran? Kedengar, kedengar? Oh ya, Iya, aman ya. beri tepuk tangan dulu untuk Mas Ami kali ya. Ya, Mas Ami ini adalah seorang seniman dan pendidik seni yang basisnya tuh di Jakarta. Nah, lulusan sarjana pendidikan dari Fakultas Bahasa Universitas Negeri Jakarta dan magister seni rupa dari Institut Kesenian Jakarta ini aktif jadi anggota grafis Hura atau GHH. Nah, ini adalah sebuah kolektif seni cetak eksperimental yang berbasis di Jakarta. 2016 dan Ruang Rupa dan Serum membentuk gudang Sarinah Ekosistem atau Good School. Mas Ami juga gemar menulis seputar metode seni grafis, seni partisipatoris, dan kolektif seni. Um, Mas Ami tahan dulu ya. Saya akan ke panelis kedua. Ada Yunisti Pratiwi dan Mbak Yunis. Halo Mbak Yunis. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kayak tepuk tangan dulu buat Mbak Yunis kali ya. Ya, Yunis ini akan menguraikan praktik industri cetak grafis rumahan yang menggunakan motif dan simpor. Nah, simpor ini adalah tumbuhan endemik dari Belitung. Uh, Dia menggunakan teknik ekoprint dengan pergulatan artikulasi identitas lokal. Panelis kita ini adalah dosen di Politeknik Belitung, aktivis budaya dan pariwisata. Alumni STIP ini dia aktif meneliti tentang budaya dan pariwisata. Salah satunya tradisional Visgengen, an iconic of economic tourism for Belitung Island. Mbak Yunis, nanti kita ngobrolnya setelah Mas Ami. Uh, Baik, saya akan langsung ke Mas Ami dulu. Mas Ami sudah siap dengan presentasi? Eh, Siap, Pak. Mudah-mudahan. Iya. Oh, tempat saya serahkan pada Mas Ami selama 15 menit. Ya, silakan Mas. Ya, Mas kelar dulu biar nggak lebih waktunya. Baik, langsung aja saya share screen ya. Oke, silakan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan apa yang menjadi concern saya di beberapa waktu belakangan ini tentang
dinamika yang terjadi di dunia persablonan gitu, terutama di kalangan pengrajin sablon khususnya di daerah Kalibaru Senen, Jakarta Pusat. Eh ya, saya Ami Zarawan, saya bagian dari Grafis Huru Hara. Semoga Bapak Ibu dan pemirsa bisa menikmati presentasi saya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya pengen mengajak dulu teman-teman semuanya untuk bisa membayangkan site spesifiknya atau lokasi penelitian saya itu ada di kawasan Senen gitu, di daerah Kalibaru Timur. Dia bersebelahan dengan eh, stasiun Pasar Senen. Mungkin kalau teman-teman yang biasa ke Jakarta, ke naik kereta terus berhenti di Pasar Senen, nah itu dia daerahnya di sebelahnya. Tapi di sebelahnya itu dia agak sedikit masuk ke dalam. Mungkin kalau kursor saya bisa terlihat di layar, dia ada di bacaan Kalibaru Timur dan Kalibaru Barat. Karena yang bawahnya itu adalah kawasan Poncol, kayak kawasan second hand market gitu. Mungkin kalau di Jogja kayak pasar kelitikan gitu kali ya. Nah, di sana itu terkenal dengan sentra percetakan, khususnya sablon. Banyak usaha-usaha kecil dan menengah, yang besarnya juga. Tapi fokus saya di sini yang usaha-usaha kecilnya, pengrajin sablon khususnya. Itu tidak banyak yang tahu berapa persisnya jumlahnya, tapi sekitar 100 sampai 200 kios yang ada di sana gitu. Tidak termasuk yang ada di gedung atau bangunan yang eh, bangunan permanen. Nah, jadi mungkin bisa memperhatikan kursor saya. Dia masuknya itu 2 gang setelah stasiun Pasar Senen. Nanti ada video yang menjelaskan di mana lokasi persisnya. Dia ada di sini, kemudian ada pertigaan, dia belok ke kiri, ada perempatan. Nah, di kawasan ini eh, para para pengrajin sablon itu eh, berlokasi. Nah, ini mungkin untuk bayangan sekilasnya. eh, Bangunan-bangunannya seperti ini, dia semi permanen di bantaran kali. Mungkin ini apa ya, tidak resmi ya, ilegal gitu ya, tapi mungkin ada semacam tuan tanahnya sehingga mengapa sampai sekarang dia bisa bertahan gitu. Nah, untuk di seberang jalannya itu baru dia bisnis-bisnis percetakan yang menggunakan bangunan permanen ya. Nah, ini ada video mungkin akan saya setel untuk menggambarkan lokasinya. Ini mungkin akan saya percepat ya. Nah, ini jadi kawasan eh, Pasar Senen atau Kalibaru. Ini masih pintu masuknya yang tadi saya bilang 2 gang sebelum eh, 2 gang setelah Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Kemudian di sini ada pertigaan. Nah, di sini mulai usaha-usaha printing digital yang besar-besarnya gitu, kayak Primagravia, Green Printing, Icon Print dan sejenisnya. Itu banyak yang skala besar usahanya. Nah, ini ada di kanan kiri jalan, kemudian nanti kita ketemu perempatan, kita ke kanan. Kalau ke kiri itu Pasar Poncol. Nah, jadi di sini lokasinya. Kalau yang sebelah kanan itu usaha yang menengah ke atasnya, tapi kalau yang kiri itu khusus pengrajinnya. Jadi dia ada di 2 sisi sungai itu. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya cuman memvideokan yang sisi ininya aja sebagai gambaran sebegitu banyaknya pengrajin sablon yang ada di sini. Mungkin bukan cuma sablon aja, tapi juga usaha lain kayak pemotongan kertas, pembuatan offset, pokoknya area-area percetakan lah. Dan mereka semuanya saling berkesinambungan bisnisnya. Ada yang misalnya toko kertas kemudian di sablonnya di
pengrajin sablon gitu. Jadi buat yang usaha-usaha kecilnya dia saling berafiliasi satu sama lain. Oke. Nah, kemudian mungkin kalau boleh mengilas balik dari sejarah gitu, kawasan Pasar Senen ini udah terkenal sejak zaman Belanda sebagai sentra bisnis, itu banyak pasar, pusat ekonomi terjadi di sini, didirikan oleh pedagang asal Belanda namanya Cornelis Castellane pada abad ke-18, terus dinamain Vic Passer sesuai dengan pengembangnya, arsiteknya Justinus Vic, dan kemudian pasar ini awalnya dibuka setiap hari Senin dan kebanyakan pedagangnya itu orang-orang Tionghoa, tapi kemudian pada 1700-an akhirnya pasar ini dibuka setiap hari dan makin berkembang. Tidak hanya pusat ekonomi yang terjadi di situ, tapi juga aktivitas interaksi sosialnya kemudian berkembang jadi tempat pemukiman, tempat berkumpul dari berbagai etnis dan menjadi semakin besar. Nah, awalnya itu eh, teknik seni grafis atau cetak saring ini, sablon, mulai dikenal di Indonesia tuh sejak zaman Belanda dan Jepang. Mungkin ini awalnya metodenya dipakai untuk mencetak poster, spanduk, atau alat-alat propaganda lainnya. Kemudian akhirnya berkembang jadi eh, percetakan motif kain, terutama industri tekstil, terus akhirnya kemudian semakin berkembang lagi eh, menjadi alternatif baru bagi industri lokal dan kemudian mendukung pertumbuhan industri tekstil di Indonesia. Lama, nah ini mungkin beberapa yang udah tadi saya sampaikan, mungkin poin kedua, selama masa penjajahan Indonesia kemudian mengalami dampak penurunan karena kebijakan Jepang yang mengalihkan untuk alokasi militernya mereka gitu, akhirnya eh, menyebabkan kelangkaan bahan baku di segala sektor termasuk termasuk tekstil dan sablon. Kemudian para pengrajinnya akhirnya juga susah untuk mengakses bahan-bahan ini. Sebagian lagi ada yang akhirnya ikut jadi prajurit Jepang dan akhirnya industri ini mengalami penurunan yang drastis. Tapi akhirnya kemudian pada 1700, 1970, 1980-an setelah merdeka, akhirnya lambat laun mengalami pertumbuhan, kemudian eh, ekonomi nasional juga semakin berkembang, kemudian akhirnya eh, banyak pabrik tekstil dan kain eh, beroperasi di Jakarta, termasuk di kawasan Senen ini, dan akhirnya menciptakan ekosistem untuk mendukung berkembangnya usaha sablon. Karena mudahnya akses ke bahan bahan baku dan juga untuk memasarkannya. Nah, kemudian ini juga yang akhirnya melatar belakangi saya untuk meneliti dari dua dua pertanyaan ini. Itu saya pengen tahu bagaimana para pengrajin sablon menghadapi persaingan bisnis, terutama perusahaan besar dan juga yang menggunakan metode sablon digital. Kemudian bagaimana para pengrajin sablon menghadapi perkembangan zaman dan teknologi baru termasuk pandemi COVID-19. Nah, saya meneliti ini menggunakan metode survei lapangan. Saya mewawancarai beberapa narasumber, ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar. Tujuannya untuk mengamati situasinya secara langsung, menggali pengalaman dan juga melihat bagaimana strategi mereka, adaptasi mereka selama eh, kehidupan sehari-hari serta bagaimana mereka menghadapi tantangan
perkembangan zaman dan juga terutama pandemi. Teori yang saya gunakan yaitu perubahan teknologi dan juga adaptasi ekonomi untuk menganalisis dampaknya dan juga strategi mereka. Kemudian, nah ini bagaimana sablon mengalami perkembangan teknologi. Teknologi pada intinya menawarkan kecepatan produksi, akurasi warna, biaya yang lebih rendah, sehingga banyak pelaku usaha beralih ke metode ini. Namun perubahan ini tidak hanya membawa kemudahan, tapi juga tantangan bagi pengrajin sablon konvensional. Nah, ini yang tadi saya bahas, bagaimana pada akhirnya pengrajin sablon harus relevan menghadapi zaman yang semakin kompetitif. Karena meskipun teknologi menghadirkan berbagai keuntungan, metode sablon sebenarnya masih tetap memiliki hati sendiri eh, memiliki tempat tersendiri di hati konsumen. Metode ini masih dianggap memiliki sentuhan artistik yang tidak bisa sepenuhnya ditiru oleh mesin. Keahlian dan juga kualitas pengrajin menonjolkan detail, keunikan, dan juga menghargai nilai-nilai artistik. Pasar niche seperti komunitas, kelompok masyarakat, dan organisasi masih menggunakan jasa mereka. Dan kemudian dampak pandemi COVID itu eh, sebenarnya semua sektor kena ya, cuman mungkin untuk spesifiknya di ranah dunia sablon ini para pengrajin kemudian selain memang awal-awal mereka harus mengurangi produksi bahkan mereka eh, jarang untuk datang ke studio, tapi pada akhirnya lambat laun mereka bisa mengendalikan situasi, kemudian juga beberapa dari mereka ada yang beradaptasi dengan menggunakan metode online, platform digital untuk menarik pelanggan. Eh, Ya ini mungkin sekitar 60% sampai 70% pangsa pasarnya itu sudah diambil oleh perusahaan-perusahaan digital printing karena mereka multi multi produksi, semua hampir digarap sehingga sisa hanya 30 sampai 40% pangsa pasar yang bisa dan untuk pemain kecil, untuk para pengrajin sablon manual itu diantaranya ya kaos-kaos, tas, kantong, poster, undangan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin untuk eh, contoh dari sampel yang saya teliti adalah UFO sablon dimiliki oleh dua orang kakak beradik. Kemudian mereka mulai berusaha sejak tahun 97. Awalnya mereka ikut orang dulu, kemudian eh, ini kiosnya 2 kali 3 meter diusahakan untuk muat dengan semua benda-benda kebutuhannya dan kemudian mereka harus bayar sewa sekitar 1 juta sebulan kepada eh, pengelola dalam tanda kutip. Dan kemudian ini Limbar Sablon mulai buka sejak tahun 2010. Sebelumnya ada pemiliknya, pengrajin yang sekarang itu ikut pengrajin yang sebelumnya, kemudian pengrajin sebelumnya pensiun atau berhenti, kemudian dia melanjutkan usahanya. Yang menarik adalah UFO Sablon mereka hanya mengandalkan langganan, tidak berbasis online. Jadi nunggu setiap hari pelanggan yang datang. Kalau Limbar Sablon dia buka Google Business dan ini untuk beberapa gambarannya, eh, beberapa pengrajin juga ada yang masuk ke Tokopedia dan sebagainya. Tapi karena ketidakmerataan eh, melek teknologi maka tidak banyak dari mereka yang beralih ke sablon. Sorry, beralih ke digital. Ya. Waktu Anda tinggal sekitar 6 menit lagi. Oh ya, oke, baik, baik. Ya, sebelumnya saya bersama kolektif sudah pernah meneliti ini, kemudian di diproduksi eh,
menjadi karya seni grafis pada tahun 2021 atau lebih tepatnya ketika kita berpartisipasi di perhelatan Pekan Seni Grafis Yogyakarta. Pada saat itu karya ini sebenarnya sedikit banyak menggambarkan tentang fenomena yang terjadi pada saat pandemi. Jadi ketika produksi macet, tapi ada satu hal yang tidak bisa ditahan, yaitu adalah eh, fenomena pernikahan. Karena di Indonesia kaitannya dengan seni grafis itu ada dua momentum besar untuk para pengrajin sablon manual, untuk mereka punya apa rejeki dalam katakanlah begitu, yaitu adalah ketika eh, masa kampanye mereka bisa memproduksi kaos untuk partai-partai atau caleg. Kemudian yang kedua adalah souvenir untuk pernikahan. Dan ini karya ini diciptakan untuk merayakan eh, pernikahan ketika pada saat pandemi. Ini ada videonya juga. Ya, jadi oh, ya. Jadi karya itu diciptakan untuk merayakan fenomena pernikahan yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh eh, fenomena pandemi. Ya, kembali lagi ke penelitiannya. Jadi setelah karya itu eh, tercipta, kemudian saya mencoba untuk lebih menggali lagi eh, dinamika yang terjadi. Kemudian ini ada beberapa hipotesis yang kemudian saya hasilkan. Di antaranya adalah bagaimana mereka mengadaptasi teknologi untuk efisiensi produksi, kemudian dampak ekonominya untuk beberapa dari mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pada akhirnya mengalami penurunan pendapatan. Untuk beberapa yang berhasil untuk bertahan, mereka menggunakan strategi penggunaan sosial media dan juga e-commerce untuk pemasaran online. Dan juga beberapa dari mereka banyak yang melakukan kolaborasi dan juga inovasi, di antaranya dengan bekerja sama dengan para organisasi, kelompok masyarakat, komunitas, sehingga eh, tersirkulasi dengan baik apa namanya distribusi produk mereka. Kesimpulannya adalah sablon manual sebenarnya tetap relevan untuk produksi yang memerlukan volume tinggi dengan desain yang tidak berubah-berubah, serta pasar yang bisa menghargai hasil cetakan yang lebih artistik. Harga lebih murah namun tetap berkualitas tinggi. Kalau sablon digital memang terus berkembang dan mengalami pangsa pasar yang lebih besar, terutama dalam industri yang memerlukan fleksibilitas dan personalisasi tinggi seperti custom dan juga untuk merchandise. Tapi transisi dari sablon manual ke sablon digital ini juga karena faktor kecepatan produksi, fleksibilitas dalam mencetak suatu desain, dan bagi sebagian orang, penggunaan material yang ramah lingkungan menjadi fokus tersendiri. Meskipun sablon digital semakin populer, sablon manual masih memiliki tempat yang penting dalam industri cetak karena keunikan dan kualitasnya. Penelitian ini juga mengeksplorasi peluang bagi pengrajin untuk memanfaatkan teknologi baru, diversifikasi produk, dan kolaborasi guna memperluas pasar, meningkatkan kualitas, serta melestarikan warisan budaya di kawasan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.
Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau belibet dalam presentasi saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Selamat sore, Mas Ami. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Mas Ami, presentasinya menarik ya karena menceritakan dinamika cetak grafis dalam hal ini sablon di Pasar Senen Jakarta, dan ternyata ini dipengaruhi oleh uh, percepatan teknologi dan ada situasi pandemi dan segala macam, dan bagaimana sih pelaku-pelaku di sana itu beradaptasi dengan dinamika itu. Nah, selanjutnya saya akan ke Mbak Yunis. Halo Mbak Yunis. Sudah siap dengan presentasinya? Halo, insya Allah siap. Insya Allah kami juga siap mendengarkan. Mbak Yunis, waktu Anda sama seperti Mas Ami tadi, 15 menit. Eh, Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya izin share ya, Bapak Ibu semuanya. Halo, selamat sore. Saya sapa lagi. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh saya untuk membagi atau memperkenalkan salah satu bisa dibilang souvenir khas daerah saya, yang dimana sini sangat terafiliasi dengan seni cetak grafis, yang dimana ini adalah salah satu riset sederhana saya terkait dengan seni cetak grafis, yang dimana menggunakan motif daun sifar khas Pulau Belitung dalam pembuatan kain teknik ekoprint sebagai inovasi penguatan identitas budaya lokal dan industri kreatif ramah lingkungan. Dalam riset ini berawal yang dimana bahwa menurut Purnomo Sigit 2020, yang awalnya seni cetak grafis menggunakan media kertas, namun seiringnya perkembangan zaman kini mencangkup beberapa material seperti kain, kayu, dan bahan sintetis dan lainnya. Tapi sangat membuka, tentu saja ini sangat membuka peluang untuk melakukan kolaborasi antar seniman dan industri, yang dimana menghasilkan produk yang lebih menghasilkan atau lebih komersial untuk dijadikan pendapatan gitu. Yang dimana di sini juga berperan aktif dalam pengembangan budaya material khususnya dan industri kreatif di Indonesia. Yang dimana salah satu contoh penerapannya adalah menggunakan teknik ekoprint. Yang dimana ekoprint ini menurut Nuning 2018 yaitu cara pengolahan kain yang memanfaatkan berbagai tumbuhan dapat, yang dimana mengeluarkan warna alami, tanin warna alami, yang dimana tentu saja ekoprint di Indonesia masih tetap bertahan sampai sekarang ini karena eh, kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan pewarna gitu. Nah, di sini dalam riset ini saya mengambil salah satu motif yaitu daun simpor yang menjadi motif ekoprint ini, yang dimana tentu saja mewakilkan identitas budaya lokal khususnya Pulau Belitung. Dan terakhir juga ekoprint ini dilatar belakangi bahwa sangat mendukung gerakan rahma dan cinta lingkungan terhadap warna yang dihasilkan gitu. Oke, untuk dalam riset ini saya merumuskan sebuah rumusan masalah ada 3, yang dimana saya itu sangat tertarik apa sih ide kreatif gitu, sejarah ide kreatif dalam pembuatan kain ekoprint, dalam hal ini adalah motif daun simpor, terus eh, apa sih saja gitu dari nilai estetik dan simbol yang tergantung dalam kain ekoprint ini dalam motif daun simpor, terus apa sih tantangan dan peluang dan strategi kain ekoprint dalam motif daun simpor bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional. Oke, mungkin saya langsung skip. Untuk tujuannya hampir sama dengan rumusan masalah yang sudah saya sampaikan, itu sudah mengandung tujuannya. Nah, dari manfaat riset ini bahwa saya ingin membagi informasi wawasan mengenai ide kreatif pembuatan ekoprint yang begitu ramah lingkungan, terus pemahaman tentang
pelestarian budaya lokal melalui seni dan kerajinan. Terus apa sih kontribusi terhadap pengembangan industri kreatif di Pulau Belitung? Terus yang terakhir adalah memupukkan kesadaran akan penting keberlanjutan khususnya lingkungan dalam praktik seni dan kerajinan. Oke, mungkin kita langsung ke saya di sini. Riset menggunakan metode pendekatan kualitatif dan desain penelitian etnografi gitu. Terus pengumpulan datanya melalui studi literatur, observasi, wawancara dengan salah satu pengrajin di pengrajin batik atau home industry di sana. Terus data yang diperoleh secara interaktif, saya melakukan wawancara kepada ownernya khusus gitu. Terus nah, di sini saya merangkai sebuah kerangka teori di mana dari pembuatan kain ekoprint motif daun simpor yang dimana bertujuan untuk diharapkan penguatan identitas budaya lokal dan pengembangan industri ramah lingkungan dengan harapan bisa meningkatkan nilai ekonomi dan budaya. Oke, di sini saya memilih lokasi penelitian khusus home industry, yaitu salah satu industri rumahan yang ada di Belitung, yaitu Sepiak Belitung, yang dimana Sepiak Belitung ini sebagai rujukan pecinta kain di Belitung gitu. Jadi si Sepiak ini adalah pelopor souvenir yang untuk kalau misalnya wisatawan asing atau wisatawan lokal berkunjung ke Belitung pasti akan dirujuk ke Sepiak Belitung yang dimana untuk di produk ekoprint ini Sepiak Belitung memulainya itu di tahun 2017. Lebih lanjutnya itu dia juga untuk proses ide kreatif kan saya sudah bilang 2017 bahwa tidak begitu mudah langsung 2017 langsung menjadi produk dan bisa dijual. Dia itu masih ada lika-likunya gitu. Jadi bisa menjadi produk yang bagus dan dijual untuk wisatawan. Jadi di sini eh, saya berkesempatan wawancarai owner untuk mengetahui apa sih ide kreatif, sejarah ide kreatif dalam pemilihan kain ekoprint gitu, khususnya daun simpor gitu di Sepiak Belitung, yang dimana kata ownernya itu awalnya dia itu mencoba sebelum tahun 2017 dia mencoba memulai dengan teknik hammering, tapi hasilnya motifnya itu pecah-pecah. Lalu di tahun 2017 dia mencoba mendatangkan guru dari Jogja untuk mengajarkan teknik ekoprint satu warna, tapi bagi mereka itu masih kurang memuaskan. Dan diberi kesempatan lagi pada tahun 2002 dengan bantuan dari PT Timah, Sepiak Belitung mencoba teknik baru bernama teknik selimut atau steam. Kalau mereka itu lebih ke steam yang bilang padahal atau eh sorry, teknik mereka bilangnya sering teknik selimut, tapi secara anunya itu sama dengan kukus gitu. Jadi hasilnya motif itu lebih jelas gitu dan memuaskan bagi mereka gitu. Nah, untuk tantangan, sebenarnya mereka juga pakai teknik pounding, tapi untuk mengedukasi ke anak-anak sekolah, biasanya mereka dengan mengajarkan pakai teknik pounding gitu. Nah, ada tantangan. Kalau untuk teknik pounding dan teknik kukus ada tantangan dan kemudahan. Kalau teknik pukul itu harus memilih tantangan daun segar dan lunak. Jadi bisa menghasilkan warna yang bagus. Sedangkan teknik kukus itu lebih fleksibel dalam penggunaan jenis daun apapun gitu. Tetapi membutuhkan racikan yang tepat dalam rendaman airnya. Oke. Nah, ini adalah saya ambil dan saya sudah izin dengan ownernya untuk mengambil salah satu eh, saya screenshot di sini. Sebenarnya ini adalah video. Bapak Ibu bisa kalau misalnya kepo ingin melihat videonya Bapak bisa lihat langsung ke TikTok Sepiak Belitung. Di sini saya memberikan sepotong gitu di mana ini adalah salah satu pengabdian dari Sepiak Belitung untuk mengajarkan ke warga
mengajarkan ke warga ke salah satu desa terdekat untuk mengajarkan teknik ekoprint di desa Tanjung Binga gitu. Seperti itu. Walaupun di sini banyak beberapa daun, tapi dia tokoh utamanya tetap aja daun simpor gitu. Jadi yang lain-lain tuh cuman pemanis aja gitu. Oke. Untuk nilai estetik yang tergantung dalam kain ekoprint motif daun simpor ini adalah yang tentu saja terlihat dari warna, bentuk, dan komposisi. Dari bentuknya, kita bisa memberikan keindahan visual yang unik, terus warna tekstur yang dihasilkan dari pencetakan gitu, seperti yang sudah saya berikan foto di sini gitu, ini salah satunya. Warna-warna yang dihasilkan memberikan nuansa sejuk dan harmoni. Terus dari keindahannya itu terlihat dari cara pola daun simpor ditata. Terus kemungkinan eh, pengrajin mengekspresikan kreatif komposisi yang baru dan inovatif. Mungkin ditambah-tambah dengan daun lain yang lebih ada selarasnya gitu kan. Terus warna-warna alami yang diskal lebih lembut dan ramah lingkungan dibandingkan warna sintetis yang dimana kita harus sejalan dengan tren global saat ini yaitu keperancutan dan Mbak Joni, kesadaran 5 menit lingkungan. lagi. Oke, oke. Untuk nilai simbolis dari daun simpor ini tentu saja dalam penguatan budaya lokal di mana daun simpor ini eh, sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Belitung dalam hal membungkus dan menjadi alas makan. Jadi sangat terhubung gitu. Terus mencerminkan penghormatan terhadap kekayaan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi. Terus kain ekoprint ini mencerminkan kekayaan flora Indonesia. Oke, untuk simbolis tentang keberlanjutan di mana kain ekoprint ini motif diminati karena prinsip keberlanjutan produksinya yang dimana bahan bahan yang digunakan tentu saja alami yang dimana tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Terus ownernya juga bilang bahwa dia memilih daun itu juga berhati-hati karena pengaruh dengan keberlanjutan dia memilih daun gugur atau bisa jadi daun yang segar tapi dia melihat regenerasi daun sehingga bisa ekosistemnya masih terjaga. Terus untuk tantangan, peluang dan strateginya, tantangannya itu yang pertama yaitu di mana kebanyakan wisatawan atau konsumen belum memahami teknik ekoprint manfaat sehingga sulit diterima secara luas. Terus tantangan keduanya itulah persepsi kualitas, di mana beberapa konsumen atau wisatawan menganggap produk alami kurang berkualitas dibandingkan produk bahan kimia. Terus eh, yang terakhir adalah penghambat penyebaran produk ke pasar yang lebih luas. Terus, nah yang terakhir juga adalah kaitan dengan harga, karena proses pembuatannya begitu lama menyebabkan harga jualnya juga mahal gitu. Terus untuk peluangnya tentu saja menawarkan peluang menguntungkan, terutama meningkatkan kesadaran global tentang keberlanjutan produk ramah lingkungan. Terus karena kebanyakan daun simpon, khususnya daun simpon ini kurang dikenal secara luas di luar Belitung. Jadi memiliki potensi untuk menarik wisatawan untuk dijadikan kain ekoprint motif daun simpon ini menjadi souvenir mereka gitu. Nah, yang manca untuk di pasar nasional dan internasional, strateginya itu pengrajin perlu fokus pada kualitas produk yang dimana harus memilih bahan yang berkualitas tinggi. Terus harus menggunakan strateginya platform digital pemasaran yang juga sangat efektif seperti media sosial dan e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, yang terakhir kesimpulan dari riset saya bahwa tentu saja seni cetak grafis ini berpeluang untuk kolaborasi antar seniman dan industri serta berperan dalam pengembangan budaya metode industri kreatif. Contohnya penerapan yaitu ekoprint dengan motif spor khas Pulau Belitung yang dihasilkan oleh industri rumahan Sepiak Belitung.
yang dimana don tidak hanya memiliki nilai estetik tinggi dan makna identitas budaya, tapi juga mendukung prinsip keberlanjutan. Untuk mengoptimalkan potensi ini perlu strategi yang tepat sehingga menjaga kualitas produk, kolaborasi komunitas lokal, pasar digital yang efektif. Dengan demikian, EcoPrint motif dan simbol dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yunis. Um, ya, Mbak Yunis baru saja bercerita bahwa seni cetak grafis itu ternyata beragam material yang ada di sekitar kita. Dia juga membuka peluang kolaborasi seniman dan juga industri. Dan dengan demikian, uh, seni cetak grafis memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Baik, kita masuk ke, saya akan membuka 3 peluang pertanyaan untuk teman-teman yang ada di ruang Palma. Silakan. 3 orang. Makin sedikit orangnya makin kelihatan nih. 1, 2, 1 lagi. Oke, silakan mulai dari Mbak yang berjilbab. Ya, cek dulu. Cek. Selamat sore, nama saya Nisrina. Saya mau bertanya ke Mbak Yus tentang EcoPrint dalam motif daun simpor itu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa seni cetak grafis itu sudah berkembang, bisa berkolaborasi dengan industri, dan medianya nggak cuma hanya kertas, tapi bisa kain, kayu, bahan sintetis, dan lain-lain. Nah, dari sini saya lihat tadi presentasinya kalau EcoPrint itu dicetaknya dalam media kain. Nah, lalu bagaimana itu dalam prinsip seni cetak grafis itu sendiri? Karena ada proses kalau seni cetak grafis itu sepengetahuan saya itu ada proses penintaan atau proses penggandaan. Nah, dari sini saya melihat kalau uh, simpor itu kan dikukus ya. Itu kan bagaimana proses penintaannya atau apakah hal itu bisa digandakan gitu. Proses penggandaan gitu. Gitu sih. Terima kasih. Silakan. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin berkomentar dengan membawa apa yang ditawarkan oleh Bung Nardi tadi di sesi yang pertama soal bagaimana kita belajar dari praktek yang sudah berjalan di dalam masyarakat, yang soal masif, soal reproduksibilitas, dan soal belajar dari kearifan masa, konsentrasi dan Unisti dan AMI kan menunjukkan bahwa tanpa campur tangan dari kita yang elit ini, tradisi ini berjalan dengan sendirinya ya, mandiri gitu dan survive secara ekonomi. Dan dalam proses perjuangan mereka untuk tetap survive menghadapi berbagai macam tantangan digital, tantangan perusahaan besar, tantangan membuat EcoPrint itu menjadi murah, estetika itu menjadi bagian yang tidak pernah without saying. Jadi harus ada. Dan itu kan menarik itu diperhatikan ya, apa pattern apa yang dalam EcoPrint misalnya, pattern apa yang kemudian menjadi populer di tengah susahnya menjalankan itu sebagai bisnis yang sustainable gitu. Apa itu menjadi populer, dan dari situ kan kita belajar selera artistik dari masyarakat yang dilayani oleh industri itu, termasuk juga yang dari sablon itu kan mereka sudah bertahun-tahun sebelum kita. Ini kan mereka sudah mempraktekkan semuanya itu. Dan itu tawaran yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Alex tanggapannya. Membawa kita kembali ke simposium di Kunjono ya. Selanjutnya silakan Mas. Terima kasih untuk para pemateri sore hari ini. Saya Prasojo ingin bertanya Mas Ami.
apakah proses yang para praktisi sablon, pengusaha sablon itu alami saat ini kan harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Apakah itu berjalan dengan natural saja ataukah dari para akademisi, misalnya seperti para tenaga pengajar dari institusi pendidikan seni ya, yang biasanya kan ada program namanya pengabdian kepada masyarakat gitu. Apakah ada turut dari situ juga dalam eh, proses edukasi si tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Eh, Silakan panelis menjawab mungkin dari Mbak Yunisti dulu ya, karena tadi pertanyaan pertama untuk Mbak Yunisti. Oke, terima kasih atas pertanyaan untuk saya terkait ekoprint ini. Yang saya tangkap dari pertanyaan, apakah ekoprint ini bisa selaras dengan prinsip seni cetak grafis yang dimana salah satunya itu bisa digandakan, benar, Mbak? Ya, menurut riset saya ketika wawancara dilampangkan dengan owner bahwa eh, ekoprint di Sepia ini menggunakan teknik selimut. Mungkin kita bisa dengan steam atau kukus yang dimana untuk menggandakan itu bisa, tapi karena kan selimut dia bentukannya itu ya di selimut, jadi ada dua wadah gitu, kain gitu. Jadi atas dan bawah. Jadi bisa bilang itu menurut saya itu digandakan ya, tapi kekurangannya itu semakin ditumpuk gitu. Mungkin bisa ditumpuk, tapi warna yang dihasilkan itu memudar gitu. Beda dengan kain yang pertama. Beda gitu. Guratannya itu yang pertama lebih jelas, tapi yang kedua yaitu belakangnya mungkin itu memudar gitu. Contohnya mungkin saya bawa ya. Nah, ini yang pertama. Eh, bisa kelihatan nggak? Nah, ini yang pertama. Tapi pertamanya lebih jelas gitu geratannya. Tapi kalau ada yang lembar yang kedua itu lebih ngeblur. Mungkin kayak lebih kayak ke belakang ini. Tapi sama-sama bisa dijadikan produk. Jadi tergantung selera dari wisatawannya atau customernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang atas pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Nggak Mbak tahu saya. Rina, Mbak Mbak Rina. ya, Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mbak Yunis nggak mau nanggepin Pak Alex, nggak mau nanggepin responnya Pak Alex. Ya, oh ya, saya cukup terima kasih atas tanggapannya. Tentu saja, apalagi saya di luar Jawa ya. Di Pulau Belitung adalah salah satu kepulauan di Bangka Belitung yang dekat dengan Sumatera, yang dimana seni cetak grafis ya khususnya itu mungkin tidak seluas yang ada di Pulau Jawa atau di kota-kota besar. Jadi kita itu berusaha untuk mungkin di industri cetak seni grafis itu sangat minim sekali, Pak. Sangat minim sekali gitu. Jadi salah satunya cara gitu ya seperti ini itu sangat minim sekali orang tahu gitu. Dengan salah satu cara mungkin dengan forum simposium ini memperkenalkan bahwa ada loh seni cetak grafis dengan mengkolaborasi dengan industri gitu sih menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Yunis. Ya, Saya akan lempar pertanyaan ke menanggapi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Prasojo. Prasojo. Silakan Mas Ami. Baik, saya coba eh, jawab sedikit ya Mas, sedikit yang saya tahu. Eh, Awalnya mereka proses estafet pengetahuan tentang teknik sablon kalau di Kali Baru itu biasanya awalnya mereka jadi connect dulu, connect ikut orang, mayoritas seperti itu. Setelah ikut 5 tahun, 10 tahun, kemudian mereka memberanikan diri untuk
buka kios karena sebenarnya bukan problem ilmu pengetahuan ya, tapi mereka juga di saat yang bersamaan harus belajar tentang bagaimana memasarkan itu, bagaimana mencari klien gitu. Jadi sebenarnya ilmunya banyak gitu, nggak cuma nyablon doang. Kalau memang mau nyablon doang, bisa belajar di mana aja gitu. Mungkin eh, selain di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah formal, ada juga beberapa komunitas sablon yang suka merangkul teman-teman yang eh, mau belajar atau kaum-kaum apa orang-orang yang termarginalkan gitu. Ada juga kalau di Jakarta namanya Sekolah Sablon Indonesia gitu. Dia secara judul memang sekolah tapi sekolah non formal gitu, dan eh, sering banget bikin forum. Kemudian sebenarnya memang dari penelitian yang saya lakukan memang ada bantuan bantuan-bantuan dari pemerintah gitu, terutama kayak ketika lagi pandemi itu ada BPPUM, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Program Pemulihan Ekonomi Nasional PN, dan program-program sejenisnya yang memang untuk apa mau ngebooster pembangkitan ekonomi ketika pandemi waktu itu. Terus juga saya cross check ke mereka. eh, Mungkin karena mereka berada di lokasi yang ilegal secara administratif ya, karena di bantaran kali, jadi tidak punya kekuatan eh, eh, secara instansi gitu. Maksudnya mereka nggak punya semacam perkumpulan pengusaha gitulah. Jadi ketika ada program-program sejenis ini ya nggak terdata pada akhirnya gitu. Kalau untuk eh, apa kayak eh, PKL, KKL gitu, KKN, kayaknya nggak jadi tujuan utama ya, karena mereka eh, lokasinya ada di tengah kota. Biasanya kan kalau KKN gitu kan ke daerah-daerah gitu. Eh, ini juga agak anomali juga gitu, di tengah kota tapi minim kesempatan. Eh, dan ini terjadi secara eh, natural gitu. Maksudnya ketika dinamika menjadi eh, menyulitkan buat mereka, pada akhirnya para pengrajin itu menganggap sebagai sebuah ketidakberuntungan gitu, ironisnya. Jadi ya udah, kita terima aja, kita cari cara gimana caranya supaya ngelewatin ini. Jadi tanpa visi, tanpa bantuan dari pemerintah gitu. Jadi akhirnya mereka maju sendiri. Makanya yang menarik seperti yang saya singgung tadi di presentasi, ya fenomena pernikahan itu menyelamatkan mereka gitu, karena setiap bulan, setiap minggu ada aja yang masuk orderan gitu buat nyetak undangan, nyetak eh, merchandise gitu. Karena pun kita ketika pandemi tidak bisa berkumpul, si merchandise itu dikirim pakai Gojek gitu atau pakai hmm, Mas Ami, ada tanggapan untuk respon Pak Alex tadi? iya. Mungkin kalau eh, mengelaborasikan dengan presentasi saya, eh, praktek keseniannya kan ini lebih ke arah terapan ya. Jadi bagaimana eh, ketika eh, sebuah praktek seni itu di harus dipikirkan menjadi sebuah barang produksi, dan bagaimana cara menjualnya gitu. Jadi menurut saya ya saya setuju. Eh, eh, tapi kalau yang di ranah ini kayaknya ekonomi kemudian baru kesenian gitu. Karena ekonominya bergerak, maka kemudian si dunia persablonan ini kemudian bergerak gitu secara dinamis. Mungkin eh, menurut tanggapan saya kadang-kadang jauh juga sama praktek kesenian di ranah eh, kesenian kontemporer gitu. Mereka ya udah kayak eh, sibuk dengan dunianya sendiri aja. Karena waktu itu pernah kita bikin acara di Jakarta namanya Binal Sablon. Kita mengundang mereka gitu, cuman gak ada yang datang. Kayak nggak mau, ngapain sih gitu-gituan gitu. Saya mah
nyablon aja, nyari duit aja gitu. Jadi ya susah juga kita mau mau merangkul. Oh ya udah, mereka udah asik sendiri gitu. Jadi kayak nggak ngaruh tuh mau ada isu di seni kontemporer seperti apa gitu. Yang penting mah selama dapur ngebul bisa ngebul mah, hayu aja gitu. Tapi Mas Ami kalau misalnya ada teman-teman dari seniman fine art gitu yang mau mengajak kolaborasi gitu, oke kah? Terbuka untuk kolaborasi itu atau enggak? Mungkin kalau kalau eh, para pengrajin di Kali Baru itu mm, masih susah ya untuk diajak, tapi mungkin kayak ada teman-teman pengrajin sablon yang lain di luar eh, Kali Baru, ada beberapa teman-teman yang emang suka nongkrong juga. Nah, biasanya kita suka ngajaknya yang itu, yang suka-suka nongkrong gitu, yang eh, emang pengen tahu perkembangan sablon atau seni itu seperti apa gitu. Kalau yang udah menutup diri juga kayaknya susah sih, Mbak, kalau untuk diajak-ajak gitunya. Ya, Mas Ami, saya ada titipan pertanyaan dari seseorang. Untuk Mas Ami dulu nih, ada dua pertanyaan. Satu untuk Mas Ami dulu. Jadi dengan padatnya para tukang sablon di sana, eh, bisa cerita lebih lanjut tentang Hmm. landscape dan juga relasi sosial antara tukang sablon itu seperti apa? Karena menurut si penanya ini ada sebuah daerah yang jadi pusat pembuat stempel. Jadi di setiap toko itu seperti udah punya apa ya, janjian, punya ciri khas atau spesialisasi stempelnya masing-masing. Dan sehingga relasi antar pembuat jadi persaingan yang sehat dan nggak sikut-sikutan. Nah, kalau di cakupan penelitiannya Mas Am itu ada nggak sih temuan atau ada temuan seperti apa yang terkait dengan hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Ami dan Mbak Yunisti. Jadi dari sesi program kolaborasi sebelumnya dengan beberapa pegiat sablon, ada temuan bahwa praktik sablon dengan penggunaan beragam jenis bahan kimianya selalu berlawanan dengan isu ramah lingkungan. Di luar konteks ekoprint yang Mbak Yunis sampaikan, menurut teman-teman nih, apakah temuan tersebut itu memang benar adanya? Silakan dijawab mungkin dari Mas Ami dulu ya. Oke, baik. Eh, yang pertama tadi tentang konstelasi bisnisnya ya gitu. Eh, ya mungkin kalau persaingan bisnis kayaknya masih masih wajar ya, karena saya pernah pesan gitu ke yang tadi UFO Sablon itu, dia kan ada 2 orang gitu. Terus karena saya butuh cepet, eh, yang saya biasa nyablon itu dia nggak masuk. Jadi saya minta sama temennya. Nah, temennya itu nggak mau menerima orderan saya karena nggak enak, karena saya jatuhnya langganannya si temennya gitu. Eh, terus tadi juga di presentasi saya singgung pas lagi video tour itu. Jadi sebenarnya mereka saling bekerja sama dengan, bukan dengan tukang sablon yang lain, tapi dengan pengusaha yang lain. Misalnya kayak tadi contohnya tukang kertas gitu. Tukang kertas eh, motong kertas di tukang pon, kemudian dioper lagi ke tukang sablon bikin kayak kop surat gitu. Itu salah satu bisnis yang eh, intensitas apa yang intens mereka lakukan gitu, bikin kop surat kayak buat perusahaan gitu. Nah, itu biasanya melibatkan 2 sampai 3 pengusaha yang beda media gitu. Tapi mungkin kalau secara relasi antar eh, pengrajin sablonnya itu mereka kayak nggak mau ngambil ngambil apa namanya, langganan orang. Jadi biasanya saya tuh kayak nyari tukang sablon yang lain yang kayak beda 4 sampai 5 kios gitu, baru dia kan nggak tahu, nggak kenal gitu. Kalau cuman sebelah-sebelahan kanan kiri biasanya udah kenal dan nggak mau gitu. Dan yang menariknya, eh, kalau misalnya relasinya antar pengusaha sablon yang lebih besar gitu sama pengusaha perusahaan sablon digital, jadi mereka tuh sekarang jadi kayak punya pangsanya sendiri gitu, kayak mengisi potongan sablon yang potong
mengisi potongan puzzle yang tersisa gitu. Jadi misalnya si perusahaan digital itu udah menyusun banyak puzzle, nah yang bolong-bolong itu baru diisi tuh sama sama pengusaha sablon. Misalnya gini, kemarin saya meneliti dan membandingkan dengan misalnya kalau kita mau pesen kartu nama itu eh, mana ya? Pokoknya secara hitung-hitungan tuh satu box, halo, Iya, lanjut video aja, saya Mbak. hilang. Oh, oke oke. Sorry, video saya hilang. Jadi kalau satu box print digital kartu nama itu 30.000 untuk 50 lembar. Nah, kalau kita ke tukang sablon, kita harus sedia bahan sendiri, beli kertas sendiri di toko kertas. Nyablonnya aja cuma 20.000. Tapi harga kertasnya misalnya untuk dapat 50 lembar kartu nama, ukuran kartu nama itu misalnya let's say 7 ribuan, 8 ribuan. Jadi kayak cuman beda, selisihnya tuh sedikit. Cuman ini jadi kayak pilihan, kita mau mendapatkan hasil digital atau manual gitu. Sekarang udah sampai kayak gitu, persaingan bisnis mereka gitu. Iya, Eh, kami mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Oke, pertanyaan kedua, isu ramah lingkungan. Wah, jelas tidak ramah kalau di sana. Nggak ada yang peduli dengan eh, apa namanya eh, lingkungan seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau pakai tinta yang ramah lingkungan itu mahal dan pada akhirnya mereka harus neken budget produksi. Jadi eh, ya mungkin ya sedih juga saya ngeliat gitu kalau di belakangnya kan sungainya gitu udah bukan hitam lagi, ada warna-warni. Jadi mereka kalau buang limbah tuh ke sungai gitu. Kan jeleknya sih di situ. Ada dilema ya antara mau memelihara lingkungan atau merugi gitu ya. Iya, jadinya pilihan mau mahal tapi kita peduli lingkungan atau nggak ada budget ya mau gimana gitu. Ya, ya. Emang dilematis soal itu. Saya lempar ke Mbak Yunis untuk menanggapi pertanyaan kedua ini tentang lingkungan. Silakan Mbak Mungkin Yunis. saya, oke, terima kasih. Saya sangat setuju dengan Mas Ami. Mungkin saya cuma tambahkan, karena itu kan krusial sekali ya, gitu. Mau pilih apa ekonomi dan gimana dan segala macamnya. Karena saya di Belitung, terhadap isu lingkungan ini sangat krusial sekali di kampung saya, gitu. Karena kan dulunya itu kan pertambangan, dulunya pertambangan timah yang dimana ya yang dimana tidak bisa diperbaharui gitu. Karena itu dari pemerintah itu mengganti siklus ekonominya mencari yang ke pariwisataan gitu. Salah satunya yang dimana slogannya harus keberlanjutan terutama keberlanjutan lingkungan. Jalan satu-satunya itu dengan cara menggunakan bahan alami ekoprint itu dan sangat didukung terutama dalam geopaknya gitu kan. Ini menjadi salah satu produk unggulan gitu. Tapi itu krusialnya pasti mahal. Jadi kebanyakan yang beli yang mampunya itu wisatawan dari Eropa dan Amerika sesuai dengan wawancara saya dengan ownernya gitu yang dimana eh, Eropa dan wisata Eropa dan Amerika itu sangat go natural sekali gitu kata dia gitu. Gitu sih saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Ada dua sisi mata uang ya. Yang satu eh, mau milih antara mahal atau lingkungan, yang satu mendukung bisa kok lingkungan. Tuh. Tapi ini jadi diskusi menarik juga. Kayaknya tadi ada yang mau bertanya dari ruang Palma. Silakan Mas. Terima kasih loh sudah menunggu. Halo, aku mau nanya ke Mas Ami. Yang terdampak menurut aku bukan di daerah Kalibaru aja sih. Soalnya daerah Cipadu, Tangsel juga sama kayak gitu juga. Nah, terus dari Mas Ami yang bilang tadi Binel Sablon, menurut aku emang tempat-tempat kayak gitu perlu studio takeover sih menurut aku. Nah, menurut Mas Ami gimana? Mas siapa Mas namanya? Ayam. Ayam. Ya, Eh, Makasih Mas Ayam udah bertanya. Tadi maaf agak putus-putus.
kata take over apa studio take over? Yang bina sablon, Ah, ah. menurut aku itu sih Mas apa? Kenapa Mas Amin narik untuk ke Good School atau gimana? Jadi menurut aku lebih enak tuh apa? Studio take over ke tempatnya. Oh, dibalik ya. Jadi bukannya kita yang Dibalik. ngundang tapi kita Heeh. mengunjungi gitu. Karena menurut aku lebih rentan ke sana sih karena daerah Jakarta emang kayak gitu soalnya. Iya sih. Apa? Ya mungkin ti- tidak menasbihkan, tapi ya kalau kemarin karena banyak keterbatasan, jadi kita banyak juga plan-plan ke depannya sih Mas. Tapi mungkin untuk mem- memulai pertama kali kan susah ya. Jadi kita kemarin tuh mau mulai dulu, baru berikutnya mau seperti itu. Kalau bisa sih kayak apa yang dilakukan sama teman-teman Sekolah Sablon Indonesia gitu. Jadi tiap kota tuh apa ada forumnya gitu-gitu tuh lebih lebih menarik. Tapi kayaknya itu butuh bala bantuan yang lebih besar gitu. Ya, saya setuju sih karena eh, eh, jangan sampai cuman terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa aja gitu hal-hal seperti ini, karena tadi juga mendengar pernyataannya Mbak Yunisti juga sepertinya tempat-tempat lain tuh butuh butuh apa ya, butuh pengetahuan seperti ini gitu, dan mungkin leb- effortnya lebih susah ketika kota tersebut tidak punya sekolah seni gitu. Eh, ya pada akhirnya jatuhnya gerilya seniman-seniman perorangan. Dan terima kasih Mas atas masukannya. Ya, makasih Mas Ami. Teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya atau menanggapi. Bapak Brito, silakan. Waduh, bosnya. Ya, makasih kesempatannya. Saya sebenarnya tadi mau bertanya hal yang hampir sama dengan Mas Prasojo ya tadi ya. Jadi saya dan juga seperti apa yang disampaikan Mas Alex tadi. Jadi saya tuh sebenarnya pengen penasaran dari mana pengetahuan soal cetak ekoprint ataupun sablon yang kemudian itu menjadi basis produksi ya, itu didapatkan gitu ya. Karena saya curiga kok ini bukan dari model-model pendidikan formal, gitu ya. Karena saya meminjam misal kata-kata Pak Agung Lea ya bahwa dia punya statement untuk festival ini, salah satu responnya adalah grafis akademis itu mati gitu ya. Grafis grafis yang dipelajari. Nah, dugaan saya itu dianggap mati itu karena kemudian dia kehilangan posisinya di keseharian masyarakat ya. Karena justru kalau kita bicara soal grafis murni yang dipelajari, grafis di program studi seni murni gitu yang dipelajari dengan kurikulum yang jelas dan segala macam, itu justru eh, posisinya tidak jadi abu-abu, jadi kabur, posisinya jadi tidak jelas dalam keseharian masyarakat itu apa. Tapi kemudian proses pembelajaran grafis yang kemudian sablon dan ekoprint ini yang kecurigaan saya sekali lagi perlu dipastikan oleh Mas Ami dan Mbak Yunisti. Eh, Kecurigaan saya bukan dari model pendidikan formal gitu ya. Ternyata justru punya posisi yang penting, yang krusial dalam keseharian masyarakat gitu ya. Nah ini yang saya kira eh, kita perlu bisa kita lihat sebagai bahwa grafis itu lagi-lagi tidak bisa justru punya kekuatan yang ketika dia ada di tengah-tengah, bekerja dan ada di tengah-tengah masyarakat. Eh, nah ini mungkin tantangannya tadi juga kalau apa yang ditanyakan Mas Prasojo tadi, bahwa ya jangan-jangan kurikulum itu perlu dilihat lagi gitu ya. Kurikulum dalam universitas itu bagaimana grafis itu mau dipelajari itu perlu dilihat lagi karena fenomena ini memperlihatkan model model pendidikan yang non formal itu justru bisa meletakkan grafis dalam posisinya yang paling efektif, punya bisa dioperasikan dalam keseharian masyarakat. Mungkin kira-kira itu dari saya. Silakan. Terima Silakan kasih. Mas Ami atau Mbak Yunis menanggapi
respon dari Mas Brito. Mungkin ini Silakan Mbak ingat duluan. sama Mas Ami ya. Silakan Mas Ami. Oh, saya dulu. Iya, terima kasih banyak Mas Brito atas pernyataan dan pertanyaannya. Iya, lagi-lagi karena mungkin berangkat dari esensi fungsinya itu sendiri ya, jadi kemudian dianggap penting gitu. Mungkin kita bisa tanya sama anak SD kayak eh, sablon apa sih? Mereka langsung orientasinya tuh kaos, bikin kaos angkatan, bikin kaos kelas gitu. Eh, karena kemudian eh, apa di ironisnya di akademis gitu. Waktu dulu juga saya sempat berpikir ini ya gitu berapa tahun yang lalu kayak miris juga ketika masih ada trienal seni grafis gitu. Kayaknya sedikit deh teman-teman yang saya kenal gitu ikutan di situ, teman-teman sejawat baik senior maupun junior gitu yang dari latar belakang pendidikan seni gitu. Makin ke sini sampai akhirnya eventnya udah nggak ada tuh, eh, eh, peminatnya justru makin sedikit gitu. Ini menandakan dan juga ini lagi-lagi asumsi saya, mereka tidak diberi, mereka cuma diberi pengetahuan tapi mereka tidak diberi pemahaman bagaimana nanti ketika diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya dulu agak ngeledek sih waktu dulu habis lulus kuliah, teman-teman yang mainan grafis tuh kok malah jadi kayak tukang sablon Senen gitu. Kok lu apa bedanya sih gitu, udah sekolah seni sama yang nggak sekolah terus jadi sama gitu, jadi tukang sablon juga gitu. Tapi ke sini saya pada akhirnya menyadari ya kita nggak punya arena untuk bertarung gitu, nggak ada selain Trenal. Trenal hilang, udah blast gitu. Eh, Praktisi grafis ya udah mentok-mentok jadi tukang sablon, terus yang jago etching sekarang ngapain gitu, paling ya ada memang beberapa yang jadi seniman gitu masuk ke galeri dan sebagainya, tapi kayaknya itu bahkan di bawah 20% menurut saya gitu dari salah satu angkatan lulusan jurusan grafis gitu, kayaknya nggak ada 20% yang mereka jadi seniman gitu. Ya ini mungkin saya juga sepakat ada baiknya juga kita mengevaluasi kurikulum eh, universitas dan sekolah seni gitu. Bagaimana mereka mempersiapkan lulusannya supaya bisa berafiliasi dengan masyarakat dan kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih paling kalau dari saya. Silakan Mbak Yunisti. Oke, terima kasih untuk tanggapan saya sih dari kacamata dunia pendidikan ya, bahwa seni yang dipertanyakan tuh yang saya tangkap benar atau tidak, apa sih posisi dari seni seni grafis ini khususnya ya, Pak, di dunia pendidikan tuh gimana? Ya, karena saya Eh, nganggap ada ngeblur-ngeblur gitu. Ya, Khususnya di mana sebenarnya gitu. yang ingin Mm-mm, saya tahu pertama, mm-mm, mm-mm, pengetahuan soal ekoprint yang kemudian menjadi mm. bisnis produksi di Belitung itu didapat dari Oke. mana, gitu ya? Didapat dari mana? Karena kecurigaan saya itu Mm, bukan dari proses studi formal dalam perguruan tinggi, mm, dan mm. itu justru dari hal-hal studi itu apa ke apa namanya pendidikan-pendidikan informal. Mungkin dari situ dulu. Oke. Eh, Menurut pendapat saya, menjadi ekoprint ini sebenarnya mungkin campuran dari keilmuan multidisiplin. Jadi bisa apa ya, nggak pasti gitu. Jadi dia bisa luas gitu, multidisiplin. Jadi mungkin dari awalnya titiknya itu subnya itu mungkin dari seni batik mungkin. Dari seni batik yaitu dari yang dimana pewarnaannya dari eh, apa itu? Lilin ya, lilin malam gitu kan, lilin. Jadi gimana sih cara untuk lebih ini menjadi alami, walaupun lilin itu mungkin dari bahan yang alami juga gitu, dalam bahan bakunya gitu. Tapi kan tidak semuanya orang bisa melukis gitu kan, tapi pengen berkesenian gitu. Mungkin itu bagian dari turunan, menurut saya itu turunan ya Pak, turunan dari pendidikan
seni melukis mungkin. Mungkin orang punya si sensi, saya itu pengen dong menciptakan sebuah gambar gitu, tapi saya nggak bisa melukis gitu, gimana gitu kan. Mungkin lah ada inovasi atau kolaborasi dari seni cetak ini gitu. Nah, di mana kalau ini berkaitan dengan keberlanjutan bahwa bisa kok bawah daun itu bisa menghasilkan warna dan kita cetak gitu jadi eko gitu kan berasal dari natural gitu dari ekologi gitu jadi bagi saya itu bagian dari turunan dari seni itu jadi jatuhnya kayak multidisiplin jadi bisa kemana-mana jadi jadi pengrajinnya itu kayak lebih gimana sih supaya untuk menciptakan produk lagi yang lebih efisien lebih inovasi. Oh, ada nih dari referensi dari mungkin di luar pulau karena kan kita bagi ownernya juga ngelihat dari referensi dari Pulau Jawa. Dia tidak memungkiri bahwa teknik ekoprint itu dari Jogja atau dari Jawa gitu. Karena dia mendatangkan gurunya langsung dari Jogja ketika diajarkan ekoprint ini gitu. Gitu sih harapan saya. Mm-mm. Jadi belajar juga gitu. Cuman bedanya itu dia pakai mengkolaborasikan dengan identitas lokal yang menggunakan motif daun simpor untuk membedakannya dalam hal motif. Tapi teknik dan segala macam itu tentu saja belajar di Jawa. Itu aja sih, Pak. Iya, Saya, makasih saya Mbak mau Yuni. nanggapin Mbak Yunisti boleh nggak? Silakan. Sebenarnya banyak tahu Mbak seniman grafis di Belitung yang saya tahu. Mungkin salah satu yang terkenal tuh Mas Mansur Masud. Dia di Tanjung Pandan, Ya, studionya tahu kan, kenal kan? Nah dia ya, tuh biasanya kalau lagi ada event di Jakarta gitu, misalnya bawa beberapa temennya, grafis juga untuk dikenalin gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, selama ini buat teman-teman yang di luar Jawa gitu misalnya, pada akhirnya eh, ja- teman-teman seniman yang udah punya nama gitu jadinya bergerilya bawa pasukan gitu tapi nggak bisa secara masif gitu. karena termasuk apa ya? Salah satu minat khusus sih menurut saya ya. Karena walaupun banyak sebenarnya seniman, tapi karena ini masih terbilang karena kan ini kita base-nya itu ekonomi utamanya itu pertambangan gitu kan. Jadi kayak seni dan segala macam itu baru berkembang-kembang baru sekarang-sekarang ini gitu. Baru berkembang-kembang sekarang ini. Mungkin banyak tapi ragu bisa dibilang gitu kan yang katanya eh, kok jadi tukang sablon gitu. Ya sama DMK-nya itu hampir sama gitu. Itu. Jadi banyak tersembunyi. Itu saya sih bisa saya tanggapi. Iya, diskusinya tuh menarik ya dari sablon di apa Jakarta dengan segala problematika dan dinamikanya. Lalu ada cerita tentang ekoprint yang ternyata terbuka untuk kolaborasi, terus ternyata menimbulkan diskusi-diskusi baru antara kedua kubu ekoprint dan sablon di Jakarta ini. Sayang sekali waktu kita tuh terbatas. Sebenarnya ini nanggung sekali, masih ada 5 menit. Boleh kita kita mau lanjut diskusi atau tutup? Oh, apakah dari teman-teman masih ada yang mau merespon? Oh, silakan Mas. Agak maju kali ya. Mic. Waduh, saya minta maaf karena di akhir baru bertanya. Saya Iksan, saya mau bertanya yang di Ekoprint ya, Mbak siapa namanya? Mbak Yunis. Mbak Yunis. Jadi penelitiannya Mbak Yunis ini dia itu menekankan di apakah motif daun itu sebagai representasi dari Pulau Bangka, ya kan? Itu yang diteliti atau proses dari ekoprintnya itu kan ada dua tuh kalau saya lihat. eh kalau
maaf lah, background saya kan desain produk dulu ya. Jadi kalau di desain produk tuh ada, karena saya baca tadi ada eko apa? Etnografi kan. Setahu saya, etnografi biasanya hasilnya itu salah satunya ya, revitalisasi itu biasanya kayak gitu. Nah, makanya saya tanya nih, apakah yang mau ditekankan dari hasil penelitian Mbak ini, dia si proses ekonya ini, ekoprint ini, hasilnya motif, atau gara-gara si daun ini dia misalnya dia tuh daunnya sakral atau apa gimana menghasilkan prosesnya menjadi eko. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas siapa tadi? Mas Ihsan. Mbak Yuni silakan langsung merespon. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pas yang pasti yang pertama adalah pembuatan ekoprint. Cuman karena ini saya pakai etnologi, yang pasti kan kalau kita berjualan ya Mbak, untuk wisatawan dan segala macam tentu butuh narasi gitu kan, butuh cerita, butuh apa gambaran kenapa bisa tertarik dengan ekoprint ini. Jadi kita mensusupi yang sepihak Belitung itu konsisten. Setiap produknya itu waktu batik ataupun ekoprint harus ada daun simpor, biar ada identitinya seperti itu identitinya. Karena kenapa memilih motif daun simpor, karena kan daun simpor adalah endemik ya, endemik. Dan karena kenapa saya pakai etnologi, saya meneliti itu di bagian untuk membuat narasi cerita itu untuk daun simpor itu gitu. Jadi biar ada ciri khasnya gitu kan. Nah, kan di mana daun simpor ini untuk karena kehidupan sehari-hari masyarakat Belitung menggunakan itu gitu. Gitu sih bisa saya tanggapi. Kalau mohon maaf kalau misalnya dari jawaban saya kurang memuaskan bagi Mas. Iya, terima kasih Mbak Yunis dan Mas Ihsan. Em, saya buka satu eh, pertanyaan lagi ya. Mungkin saya tawarkan deh buat teman-teman yang masih ada di sini. Kakak Arha mungkin mau merespon atau yang lain silakan. Ada lagi? Oh ya, menurut saya ini menarik. Saya jadi ingat di kampung saya itu sempat ada komunitas ibu-ibu batik ya, dan juga ekoprint. Nah, pada praktiknya tuh mereka hanya sekedar ya praktik kayak tugas sekolah gitu. Nah, ada satu episode di kegiatan itu yang menggunakan, jadi proses pencuciannya itu di sungai. Dan saya pikir mungkin karena ketidaktahuan mereka itu, saya rasa mungkin menimbulkan satu dampak lingkungan ya, karena ternyata yang mereka klaim sebagai pewarna alami, mereka juga ternyata menggunakan unsur kimia buatan yang tidak alami untuk mengikat warna itu. Nah, Mbak Yunis, apakah dalam ekoprint ini yang narasinya kan natural dye ya, itu apakah sepenuhnya alami atau ada additional chemis gitu? Silakan Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut ketika saya wawancara dengan owner tentang proses pembuatan, teknik pembuatan termasuk teknik dalam pewarnaannya, sebenarnya dia bilang semua pakai alami. Semua pewarna secang apa ya dia pakainya untuk kayak warna ini nih, yang ini. Yang pasti kan motifnya tentu saja yang alami, tapi dia pakai ada. Sejujurnya ini kaitan dengan resep rahasia sebenarnya. Tapi Pak, si kalau udah ownernya sampai bilang, sini nggak rahasia lagi. karena ownernya tidak mau dibilang apa saja eh, apa ya bahan dan baku itu itu yang saya tidak juga tulis di dalam laporan gitu. Karena si ownernya dia bilangnya
semuanya bahan alami, tapi untuk lebih detailnya itu dia tak mau, karena itu berkaitan dengan membongkar resep rahasia dia gitu. Seperti Jangan-jangan itu apa sih. nih? Belakang saya ada yang ngomong jangan-jangan nih. Saya tergelitik nih, jangan-jangan apa nih? Enggak. Salah satunya ada tawas. Kan ada, jadi kan ada komposisi yang tidak boleh apa ya, harus tepat di dalam airnya ya. Yang palingan kan airnya itu, Oh, oke. air rendaman. Sebenarnya Jadi ini harus menarik untuk supaya ditindaklanjuti ya pertanyaan ini, tapi kayaknya kita sudah sampai pada menit-menit terakhir. Ya, terima kasih sore ini menyenangkan sekali diskusinya. Terima kasih Mas Ami, Mbak Yunisti, teman-teman yang sudah hadir dan panitia juga. Sampai ketemu di sesi panel besok pagi. Silakan yang mau bergabung.